sebuah desa yang berada di Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Desa Kandangan memiliki batas wilayah, di antaranya di sebelah utara terdapat Desa Pandanan, di sebelah selatan terdapat Dusun Grigis, di sebelah timur terdapat Desa Tumapel, sedangkan di sebelah barat terdapat Dusun Wates. Memiliki luas wilayah sebesar 101,34 hektar dengan rincian luas tanah sawah sebesar 86 hektar yang merupakan sawah tada hujan. Luas tanah kering sebesar 8 hektar yang terdiri dari pemukiman sebesar 6 hektar dan pekarangan sebesar 2 hektar. Sedangkan luas tanah basah sebesar 1,30 hektar yaitu waduk atau danau, serta luas fasilitas umum sebesar 5 hektar yaitu tanah bengkok milik desa. Di Desa Kandangan terdapat satu madrasah ibtidaiyah swasta, memiliki satu bidan desa, serta satu perawat pembantu bidan desa, dan memiliki satu pondok kesehatan desa. Penduduk di Desa Kandangan mayoritas beragama Islam, dan untuk tempat beribadah terdapat satu masjid dan 3 musola. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 287 orang, perempuan 261 orang, dengan total kakak sebanyak 199 kakak dari 568 penduduk di Desa Kandangan. Memiliki iklim yang terdiri dari curah hujan sebesar 23 mm, kelembapan 25, suhu rata-rata harian sebesar 23, serta tinggi tempat dari permukaan laut sebesar 3 mol. Jenis kesuburan tanah di Desa Kandangan ini mempunyai warna tanah yang sebagian besar adalah abu-abu dan tekstur tanah adalah lempungan. Di tahun 2021, jumlah kasus infeksi virus COVID-19 di Indonesia yang kian meningkat hingga menembus angka 3 juta. Sudah seharusnya kita lebih patuh terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Protokol kesehatan ini bertujuan untuk mencegah penularan virus COVID-19 dan meminimalisir bertambahnya angka kasus yang terinfeksi virus COVID-19. Namun, rendahnya tingkat kesadaran penduduk dalam pentingnya menerapkan protokol kesehatan membuat kami mahasiswa Universitas Gresik yang sedang melaksanakan KKN Mandiri di Desa Kandangan ini berniat untuk mensosialisasikan 6M yang meliputi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, menghindari makan bersama kepada penduduk, serta menempelkan beberapa stiker 6M ke warung, toko, rumah, serta fasilitas umum, serta membagikan masker kepada penduduk di wilayah Desa Kandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Yusnia Masifatuda dari mahasiswa dari Universitas Gresik yang melaksanakan KKN Mandiri Daring di Desa Kandangan ini, Pak. Ada sedikit yang ingin saya koordinasikan dengan Bapak terkait dengan BUMDes. Untuk usaha yang khusus di BUMDes itu usaha apa ya, Pak? BUMDes. BUMDes itu program air bersih itu ya, Pak? Iya. Di BUMDesnya itu sudah berapa lama, Pak? Berjalan baru 2 tahun. 2 tahun. Yang melatar belakangi adanya di BUMDes itu apa ya, Pak? Itu bisa gini, seharusnya itu orang masyarakat kan membutuhkan air. Terus masyarakat itu kan beli air kan terlalu mahal. Akhirnya kita membentuk BUMDes untuk mensejahterakan masyarakat pemerintahan Desa Kandangan. Akhirnya pemerintah itu mengajukan BUMDes untuk BUMDes sebagai air bersih. Untuk modal awalnya itu didapat dari desa sendiri atau bagaimana, Pak?
Dari neraca, kita dapat mengetahui perkembangan usaha yang sedang kita jalankan ini melalui kondisi keuangan. Neraca memiliki fungsi utama yaitu untuk menaksir dan memprediksi kondisi keuangan serta meramalkan kondisi perusahaan atau usaha yang sedang kita jalankan di masa depan. Ada 3 unsur neraca. Yang pertama, aktiva, pasiva, dan modal. Aktiva itu aset perusahaan. Ada 2 macam aktiva. Yang pertama, aktiva lengkap terdiri dari bekas, surat berharga, piutang, dan pembiayaan. Yang kedua, aktiva tetap terdiri dari tanah, bangunan, dan mesin. Sedangkan pasiva itu lebih sering disebut kewajiban. Di dalamnya terkait dengan tanggung jawab. Biasanya disebut hutang. Sedangkan modal itu ada 2, modal saham dan modal hutang. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi dapat menjadi bahan evaluasi kinerja, dan dari laporan laba rugi kita juga dapat melihat peningkatan atau pendapatan kerugian yang didapat. Dengan begitu, kita dapat meminimalkan risiko keuangan. Misalnya saat usaha yang ibu jalankan ini sedang mengalami kerugian, maka kita dapat mengambil keputusan untuk bisa berkembang dan tetap bersaing di lapangan. Laporan laba rugi diperoleh dari seluruh pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya. Lalu bagaimana sih langkah mudah menyusun laporan keuangan BUMDes? Yang pertama, mencocokkan jenis usaha BUMDes dengan jenis akuntansi. Ada 3 jenis akuntansi, yaitu akuntansi program, akuntansi jasa, dan akuntansi manufaktur. Karena di desa Kandangan ini yang masuk ke usaha BUMDes itu kan air bersih ya Bu, seperti PDAM gitu. Jadi itu menurut saya masuk ke akuntansi jasa. Yang kedua, mendesain akun. Fungsi dari mendesain akun itu untuk mengetahui posisi keuangan sesuai yang dibutuhkan. Contohnya, jika kita ingin mengetahui berapa sih kas yang ada di kita setiap saat, nah itu kita bisa menyusun akun kas tersebut. Yang ketiga, menyusun anggaran. Anggaran usaha itu merupakan patokan atau target yang akan dicapai, sehingga kita mengetahui apa yang kita lakukan itu sesuai target atau belum. Contohnya di tahun 2020 kita mempunyai target sebesar 56 juta, maka akan dianggarkan pendapatan sebesar 56 juta juga, sehingga setiap saat kita tahu seberapa jauh kita mencapai target anggaran. Selanjutnya, menginput semua transaksi ke dalam jurnal dalam akuntansi. Dengan menganalisa transaksi, kita dapat mengetahui transaksi tersebut berada di kas, di piutang, atau pendapatan. Contohnya seperti ini. Kalau tidak salah kemarin di pembukuannya ada pembayaran listrik. Nah, itu untuk di jurnalnya itu mendebit akun biaya listrik dan mengkredit akun kas. Ada juga pendapatan dari setiap bulan.